siapa itu MC acara ini? Namanya Ani pak, masih muda umur 25 tahun, kerja freelance buat acara-acara formal. Dia menarik banget, cantik ya. Coba cari kontaknya, aku mau ketemu dia secara pribadi nanti. Siap pak, bisa saya atur. Dengan ini saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir. Selamat siang semuanya. Bani, suara kamu bagus banget tadi. Profesional sekali bawain acaranya. Oh, terima kasih Pak. Saya cuma berusaha melakukan pekerjaan saya dengan baik. Pasti kamu sering dapat pujian ya. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol santai? Aku mau tahu lebih banyak tentang kamu. Ini mendadak banget Pak. Saya belum ada rencana apa-apa. Santai aja. Anggap aja ini ucapan terima kasih kecil dari aku untuk usaha kamu yang tadi. Ayo, gak usah ragu, kita ke tempat yang enak. Santai aja Ani, nggak usah tegang kayak gitu. Kamu nggak sering ke tempat kayak gini ya? Enggak Pak, biasanya saya makan di tempat biasa aja, warung atau restoran kecil. Mulai sekarang, kamu harus biasa sama yang mewah. Kamu pantas dapat semua ini Ani. Aku mau kamu menikmati hidup. Maksudnya Pak? Ani, aku itu suka sama kamu. Kamu itu spesial. Aku bisa kasih apa aja yang kamu mau. Apartemen, mobil, perhiasan, udah tinggal bilang aja. Tapi Pak, saya nggak ngerti. Ini terlalu mendadak. Dan lagi Bapak kan sudah punya istri. Istriku Ratna nggak perlu tahu soal ini. Yang penting ini cuma kita berdua. Kamu nggak usah mikir yang ribet-ribet. Kamu cukup jadi ani-aniku, ani-ani pejabat. Apa yang kamu takutkan Ani? Bukankah hidup bahagia, bergelimang harta adalah mimpimu? Lalu, mengapa engkau masih mencari lelaki yang bermodal cinta? Apa kau hanya cukup makan cinta? Iya sih Pak. Apa boleh pelan-pelan dulu, biar saya bisa mencerna semua ini. Baiklah. Dina, aku ngerasa akhir-akhir ini Mas Bima berubah. Dia sering banget pulang malam. Alasannya kerja terus, rapat lah, ketemu klien lah, inilah, itulah. Tapi kayaknya aneh aja. Kamu yakin dia kerja? Jangan-jangan ada yang lain. Aku takut sih Dina, tapi aku gak mau nuduh tanpa bukti. Ya, tapi feeling kamu nggak mungkin salah Ratna. Kalau kamu merasa ada yang aneh, biasanya memang ada sesuatu. Kamu pernah coba cek handphone atau bawaannya? Dia selalu jaga handphonenya, gak pernah ditinggal sembarangan. Dulu dia gak pernah kayak gini Dina. Aku takut dia ada cewek lain. Kalau kamu mau, aku bisa cari tahu. Aku punya kenalan yang bisa urus hal kayak gini. Oke deh, aku cuma mau tahu apa yang dia sembunyiin dari aku. Kalau emang ada cewek lain, aku harus siap buat ngadepin itu. Aku punya kenalan. Dia adalah wartawan acara gosip. Kalau soal mata-matain seseorang, gak usah diragukan lagi deh. Kok ini apartemen siapa? Kok kamu tinggal di sini sekarang? Aku kira kamu masih ngekos di tempat yang lama. Kok tiba-tiba di sini sih, Kak? Hah? Aku baru aja pindah ke sini. Ini apartemen baru disewain sama bosku. Disewain, bos? Kak, ini tuh terlalu mewah buat seorang karyawan biasa. Kamu nggak pernah cerita kalau dapat kerjaan apa yang sampai segini suksesnya? Udah ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Aku kerja keras sekarang, dapet job besar. Ya aku nikmatin hasilnya. Salah kalau aku mau hidup lebih baik. Tapi gimana caranya? Kerja keras apa, Kak? Aku tahu kamu freelance-nya juga nggak selalu lancar. Nggak mungkin juga sih ngisi MC di acara bisa begini. Ngomong aja terus terang ke aku. Arya, kamu ini kenapa sih? Aku bilang ini hasil kerja keras. Ya percaya aja, kamu selalu ngeraguin aku. Bukan masalah percaya atau enggak, Kak. Aku cuma khawatir. Aku kenal kamu dan aku tahu apa yang mungkin dan gak mungkin. Kalau kamu sampai nyembunyi sesuatu, itu artinya ada yang gak beres. Gak ada yang aku sembunyiin Arya. Aku cuma gak mau terus hidup miskin. Aku capek jadi orang yang gak punya apa-apa. Kalau aku bisa dapat kesempatan kayak gini, apa salahnya? Kok, aku ini adikmu. Aku ngerti kamu lebih dari siapapun. Aku gak mau kamu jatuh ke hal-hal yang bakal nyakitin kamu nanti. Udahlah Arya, kamu gak akan ngerti perjuangan aku. Jadi gak usah banyak tanya lagi.
Baiklah, kalau kakak nggak mau cerita sekarang, aku nggak bisa maksa. Tapi aku cuma mau bilang, hati-hati kalau sampai ada apa-apa, jangan bilang aku nggak pernah ingetin. Makasih ya kak, udah kasih tahu kalau kakak pindah ke sini. Jaga diri ya kak. Apa aku salah ya memilih jalan ini? Gimana sayang, kamu seneng sama apartemennya? Aku suka banget om, mewah banget, rasanya kayak mimpi. Ya bagus kalau kamu suka. Aku udah bilang, aku pengen kamu hidup nyaman. Kamu kan sekarang jadi prioritas aku. Om, itu apa? Buat aku? Tentu aja buat kamu. Bukalah. Wah om, ini cantik banget. Aku nggak pernah punya sesuatu seindah ini. Kamu layak mendapatkannya sayang. Kamu udah bikin om bahagia. Jadi semua ini cuma sebagian kecil aja dari rasa terima kasih om. Makasih banyak om. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Cukup terus ada di sisi om. Itu udah cukup. Ih, om romantis banget. Tapi aku jadi penasaran, gimana kalau ada sampai yang tahu hubungan kita? Ani, kamu tenang aja. Om tahu cara ngatur semuanya. Istri om nggak akan pernah tahu. Lagian, kamu nggak perlu khawatir. Selama kamu jaga sikap, semuanya bakal aman. Tapi om, kadang aku mikir ini semua beneran aman. Aku nggak mau masalah om. Dengerin om baik-baik Ani. Om gak akan biarin apapun nyakitin kamu. Kamu ini berharga buat om. Kalau sampai ada yang berani ganggu kamu, om yang bakal maju duluan. Om, aku masih nggak nyangka semua ini apartemen, hadiah, kayaknya terlalu berlebihan buat aku. Kamu harus terbiasa sayang. Kamu layak dapat yang terbaik. Lagian ini juga investasi buat om. Investasi? Maksud om apa? Kamu itu penyemangat hidup om. Kalau kamu bahagia, om juga bahagia. Jadi ini semacam memastikan om selalu punya alasan buat tersenyum. Om, aku cuma mau bilang, aku nggak mau ini semua jadi masalah. Aku udah capek hidup susah, tapi aku juga nggak mau hidup dalam ketakutan. Jangan takut Ani, ini semua udah om atur. Kamu percaya sama om kan? Iya om, aku percaya. Lihat ini Rat, ini bukti yang aku kumpulin. Dia sering ngajak cewek itu makan di tempat mahal. Dan ini bukti transfer buat apartemen yang dia sewain buat cewek itu. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, Dina. Aku pikir dia cuma sibuk kerja. Ternyata dia sibuk sama perempuan lain. Kenapa dia tega kayak gini? Aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku rasa kamu harus tahu semuanya supaya kamu nggak terus-terusan dibohongi. Aku nggak tahu harus gimana, Dina. Aku mau ngelabrak dia, tapi aku juga takut kehilangan dia. Aku masih sayang sama dia. Rat, kamu harus tegas. Kalau kamu biarin ini terus, dia bakal makin semena-mena. Cewek itu harus tahu kalau Bima udah punya istri. Kamu bener, Dina. Kita harus kasih pelajaran ke cewek itu. Dia nggak punya hak merebut suami orang lain. Aku siap bantu. Kita harus atur rencana biar semuanya jelas. Ayo kita bicarakan itu sekarang. Jadi ini cewek yang udah bikin suami aku lupa sama rumah. Maaf, ibu siapa ya? Kenapa nuduh saya sembarangan? Kamu pikir aku nggak tahu? Ini apa? Ini apartemen siapa? Kamu nggak malu ngerebut suami orang? Saya cuma teman Pak Bima, Bu. Jangan salah paham. Temanku sampai disewain apartemen. Kau pikir aku bodoh? Ratna, tenang dulu. Jangan kasar. Tenang gimana? Aku udah muak sama perempuan kayak dia. Cuma modal muka cantik, nyusahin rumah tangga orang. Bu, saya nggak pernah maksud buat ngancurin rumah tangga ibu. Pak Bima yang jangan bawa nama suami aku. Ini semua salah kamu. Berapa banyak yang dia kasih ke kamu? Kau pikir semua ini pantas buat kamu? Ada apa sih ini Bu, ribut-ribut? Kayaknya ada masalah rumah tangga ya.
Oh, mbak ini yang baru pindah itu ya, yang sering ketemu sama pejabat. Dengar ya, kamu gak punya tempat di hidup suami aku. Aku gak akan tinggal diam. Kalau kamu gak pergi dari sini, aku bakal lapor polisi. Udah Ratna, kita pulang aja. Kamu itu udah kasih peringatan. Biarin dia mikir sendiri. Aku gak akan biar ini selesai sampai di sini. Aku menyesal. Mas Bima, kau pikir aku bodoh? Aku tahu semuanya. Cewek itu, apartemen itu, duit yang kamu habisin buat selingkuh. Aku tahu ini kamu. Ratna, kamu salah paham. Dengerin dulu, aku bisa jelasin ini semua. Jelasin apa? Kau mau bilang kalau kamu cuma kasihan sama dia? Atau kamu pikir apartemen itu bentuk amal? Jangan main-main. Aku gak mau denger alasan bodoh kamu lagi. Ratna, aku nggak ada niat buat nyakitin kamu. Cewek itu, Ani, dia cuma butuh bantuan. Semua ini nggak seperti yang kamu pikir. Gak seperti yang aku pikir. Jadi, kamu pikir aku ini bodoh? Foto kalian berduaan di restoran, transferan sewa apartemen, itu cuma hayalan aku. Ratna, kamu tenang dulu. Aku nggak cinta sama dia. Semua ini cuma salah langkah. Salah langkah? Tapi kamu pikir gak apa-apa tinggal sama dia? Kamu tahu gak? Semua ini udah bikin aku gila. Aku tahu semua kelakuan gila kamu. Dengar ya mas, aku udah cukup sabar selama ini. Kamu pikir aku gak akan ngelawan? Kamu salah besar. Ratna, aku akan berubah. Aku mohon, kasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Kamu pikir ini cuma soal maaf? Kamu udah hancurin rasa percaya aku. Kamu serius mau nyebarin ini ke publik? Aku udah benci banget. Biar dunia tahu siapa dia sebenarnya. Tapi Rat, dampaknya nggak cuma ke dia. Nama keluarga kamu juga bakal kebawa. Apalagi masa depanmu. Kalau itu harga yang harus aku bayar, aku siap. Bima udah gak mikirin keluarganya. Jadi kenapa aku harus mikir panjang? Ya aku nggak bisa nyalahin kamu. Tapi kamu yakin? Maksud aku ada cara lain yang lebih elegan. Elegan? Dina, dia udah nginjak harga diri aku. Aku gak akan diem aja. Ini nomor teman aku di media gosip. Kalau kamu mau, mereka bisa bantu. Tapi ingat, sekali ini bocor, nggak ada jalan balik. Aku pikir-pikir lagi, tapi aku rasa ini waktunya dia ngerasain akibat perbuatannya. Riko, ajudanku, cepat lo sini. Siap pak, ada apa pak? Siapa yang bocorin ini? Kenapa foto-foto ini bisa nyampe ke wartawan? Saya nggak tahu pak, tapi saya lihat kabar ini udah mulai menyebar di grup media pak. Beresin ini sebelum meledak. Aku nggak bisa kehilangan reputasi aku sekarang. Cepet kontak orang-orang di media. Kasih mereka tawaran apapun buat bungkam. Baik pak, saya akan segera urus masalah ini. Halo mas, ada apa? Ani, aku butuh kamu diem di apartemen. Jangan keluar, jangan angkat telepon dari orang lain, dan jangan juga posting apa-apa di media sosial. Situasi lagi gawat. Mas, apa yang terjadi? Nggak usah banyak tanya, cuma ikutin aja apa yang aku bilang. Ini pasti ulah Ratna. Aku sudah bilang tobat, tapi kenapa dia lakuin ini? Apa jangan-jangan tobatku cuma bohongan aja? Gimana mas? Apa semua udah aman? Ani, kita harus ngomong, ini penting. Aku nggak bisa lama-lama. Kamu denger baik-baik ya, kita harus berhenti. Berhenti? Maksud kamu apa? Ani sayang, hubungan ini nggak bisa dilanjutin lagi. Kamu tahu resikonya. Semua ini udah terlalu jauh. Terlalu jauh? Jadi semua yang kamu janjiin selama ini cuma omong kosong ya? Katanya kamu mau jadiin aku istri kedua kamu. Ani, aku nggak pernah main-main sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa kehilangan keluargaku dan istriku dan karirku. Ini demi kebaikan kita berdua. Kebaikan kita? Enggak, ini cuma demi kebaikan kamu. Aku cuma jadi korban di sini. Kamu enak tinggal balik ke keluarga kamu. Aku gimana? Setelah semuanya aku kasih, kamu tinggalin aku gitu aja. Kamu tega, Mas.
Ani, dengar, aku nggak mau ini jadi makin rumit. Kita harus selesai sekarang sebelum semuanya hancur. Terima kasih buat semuanya. Bye. Hancur? Kamu pikir aku belum hancur? Kamu masuk ke hidup aku, kasih aku harapan, terus sekarang kamu bilang selesai. Bima, aku nggak butuh kamu balik, tapi setidaknya punya hati buat nggak ninggalin aku kayak gini. Aku ini manusia, bukan mainan. Semuanya udah siap. Kalau kamu setuju, temanku di media akan mempublikasikan skandal perselingkuhan suamimu. Ini nggak bisa dibatalin. Apa kamu siap? Aku yakin kamu bisa suruh mereka publikasiin sekarang. Aku sudah benci sekali dengan suamiku. Baiklah kalau begitu. Sudah, aku sudah meminta untuk publikasinya. Hahaha, rasakan itu mas, karirmu akan hancur. Ini karma buat kamu. Pantes aja negeri ini gak maju-maju. Pejabatnya aja begini. Oh alah, enak ya jadi pejabat. Kita yang susah-susah, mereka yang enak. Tipsnya dong om biar bisa begitu. Siapa yang bocorin ini? Siapa? Saya baru saja selesai lihat medsos. Dampaknya lebih besar dari yang kita kira. Beberapa klien utama, para pengusaha kita mulai menanyakan soal kebenaran berita ini, Pak. Mereka khawatir ini bakal mempengaruhi kerjasama kita untuk kedepannya. Beresin ini sekarang juga. Aku nggak mau berita ini merusak semua yang udah aku bangun selama ini. Kamu harus kerja cepat. Saya sudah mencobanya, Pak, tapi ini viralnya terlalu cepat. Media besar mulai angkat juga. Kita nggak bisa minta semua media berhenti berita ini. Kalau boleh saran, mungkin Bapak harusnya bikin pernyataan resmi, Pak. Pernyataan resmi apa? Ngakuin? Nggak mungkin. Itu sama aja bunuh diri. Berakhir sudah semuanya. Ini salah aku. Aku terlalu serakah. Harusnya aku berhenti dari awal. Semua orang tahu skandal Mas Bima. Aku harus pergi dari tempat ini. Ini bukan milikku. Biarlah tempat ini menjadi saksi bahwa aku pernah bahagia, pernah diratukan oleh seseorang. Selamat tinggal kenangan. Jangan jadi ani-ani kalau tak mau berakhir begini ya guys.